Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kelompok 7 bangunan dan peralatan peternakan yang beranggotakan Fatih Rahmatullah dengan NPM 308, Firdausi Puspitasari dengan NPM 305, Putri Desvirial dengan NPM 296, Rifanya Putri Amanu dengan NPM 278, dan Arkadius Dika dengan NPM 337. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang bangunan dan kandang babi, mulai dari sistem kandang, jenis-jenis kandang, hingga bahan dan kapasitasnya. Informasi ini sangat penting bagi peternak agar bisa menciptakan kandang yang efisien dan nyaman bagi babi mereka. Selamat menyaksikan videonya. Sistem kandang babi terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kandang terbuka dan kandang tertutup. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada iklim, biaya, dan tujuan peternakan. Mari kita bahas lebih dulu tentang kandang terbuka. Kandang terbuka biasanya hanya memiliki atap dengan sisi yang terbuka untuk ventilasi alami. Babi di dalamnya bisa mendapatkan udara segar dan sinar matahari yang cukup. Beberapa kelebihan kandang terbuka adalah biaya pembangunan lebih murah, sirkulasi udara lebih baik, dan cocok untuk daerah tropis. Namun, kandang ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti sulit mengontrol suhu saat cuaca ekstrim. Saat hujan atau panas berlebihan, babi bisa merasa tidak nyaman. Selain itu, kandang terbuka lebih rentan terhadap penyakit yang datang dari luar. Sekarang mari kita bahas tentang kandang tertutup. Kandang tertutup berbentuk bangunan dengan dinding yang menutup seluruh area. Di dalamnya terdapat sistem ventilasi buatan seperti kipas atau pendingin udara. Keuntungan utama kandang tertutup adalah suhu dan kelembapan lebih stabil, resiko penyakit lebih rendah, dan juga produktivitas babi lebih tinggi. Namun, kandang ini juga memiliki kekurangan, terutama dalam hal biaya yang lebih tinggi. Selain itu, peternakan harus bergantung pada listrik untuk mengoperasikan sistem ventilasi. Jika listrik mati, sirkulasi udara terganggu yang bisa berdampak pada kesehatan babi. Jadi, mana yang lebih baik? Itu tergantung pada kondisi peternakan Anda. Kandang terbuka cocok untuk peternakan kecil atau daerah dengan iklim yang stabil. Sedangkan kandang tertutup lebih sesuai untuk skala besar yang mengutamakan efisiensi. Dengan memahami perbedaan ini, Anda bisa memilih sistem kandang yang paling tepat. Kandang ini dirancang khusus untuk proses perkawinan dan kebuntingan babi betina atau induk. Kandang ini digunakan untuk induk yang akan melahirkan dan merawat anak-anaknya hingga disapih. Setelah disapi, anak babi dipindahkan ke kandang sapi atau nursery. Kandang ini menyediakan lingkungan yang hangat dan aman untuk mendukung pertumbuhan anak babi yang baru disapi. Kandang induk kering diperuntukkan bagi induk babi setelah disapi dan sebelum dikawinkan kembali. Kandang pengemukan digunakan untuk babi yang sedang dalam fase pengemukan hingga mencapai bobot potong. Materi berikutnya membahas mengenai bentuk kandang babi yang ideal untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan babi. Kandang babi punya berbagai bentuk tergantung kebutuhan dan sistem pemeliharaannya. Yang pertama ada kandang individu. Kandang ini dirancang untuk satu ekor babi. Biasanya digunakan untuk babi pejantan atau indukan yang sedang bunting. Kandang ini memiliki ukuran yang lebih luas agar babi bisa dapat bergerak dengan nyaman dan mengurangi resiko stres.
Yang kedua ada kandang kelompok atau koloni. Kandang ini digunakan untuk beberapa ekor babi dalam satu area yang sama. Kandang ini digunakan khususnya pada fase pembesaran dan penggemukan. Ruang yang cukup perlu disediakan agar babi tidak berebut tempat dan tetap tumbuh dengan optimal. Berikutnya, ukuran kandang. Dalam peternakan babi, ukuran kandang menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh langsung terhadap kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas ternak. Setiap fase pertumbuhan babi membutuhkan ukuran kandang yang berbeda agar mereka bisa bergerak bebas dan tumbuh dengan optimal. Yang pertama ada ukuran kandang pada babi anakan usia 0-3 bulan. Pada fase ini, babi masih memiliki pergerakan yang terbatas. Karena itu, ukuran kandang yang dibutuhkan adalah 1 meter persegi per ekor. Yang kedua ada babi pembesaran dengan usia 3-6 bulan dengan berat antara 35 hingga 50 kg. Ukuran kandang yang diperlukan yaitu 0,75 meter persegi per ekor. Ukuran ini sangat direkomendasikan karena memberikan ruang gerak yang cukup, tetapi tetap efisien dalam pemanfaatan tempat. Kemudian ada babi dewasa dengan usia lebih dari 6 bulan yang memiliki berat sekitar 80 kg. Ukuran kandang yang ideal untuk babi ini adalah minimal 1 meter persegi per ekor. Ruang yang cukup membantu mengurangi stres dan memastikan pertumbuhan babi tetap optimal. Dengan adanya ukuran yang sesuai ini, babi dapat tumbuh dengan baik tanpa adanya resiko kepadatan yang berlebihan. Kandang. Kandang terbuat dari berbagai macam bahan dan material yang berbeda-beda disesuaikan dengan tiap bagian kandang seperti lantai, rangka, dinding, atap, dan bagian-bagian lainnya. Bahan material kandang perlu diperhatikan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan ternak serta fungsi dan usia dari kandang tersebut. Rangka dan dinding dapat terbuat dari bambu, kayu, besi baja, dan atau beton. Namun, bahan yang memiliki usia paling lama dan kuat adalah besi baja dan beton. Harus diperhatikan juga bahwa dinding kandang harus dibuat halus dan licin agar mengurangi luka pada ternak. Atap dapat dibuat menggunakan seng, genting tanah liat, dan juga asbes. Lantai kandang dapat dibuat menggunakan beton atau semen dengan catatan tidak licin dan juga memiliki kemiringan kurang lebih 15 derajat untuk mengurangi resiko ternak terpleset dan juga agar lebih mudah untuk dibersihkan. Sedangkan tempat makan dan minum dapat terbuat dari bambu, kayu, atau semen. Kapasitas dari kandang babi dapat dibagi sesuai dengan jenis kandangnya. Untuk kandang breeding section, kapasitas hewan yang layak untuk dimiliki adalah sebesar 20 ekor induk per unit. Untuk kandang farrowing house sekitar 1 induk dan 8-12 anakan per unit. Kemudian untuk kandang nursery, kapasitas yang layak dimiliki sebesar 15-30 ekor anakan per unit dengan catatan harus menyesuaikan dengan bobot dan ukurannya. Untuk kandang dry pen sekitar 50 ekor per unit. Dan terakhir, untuk kandang fattener layaknya memuat sebanyak 100 ekor babi per unitnya. Dalam dunia peternakan babi, sistem lantai kandang adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas ternak. Lantai yang tepat dapat mencegah cedera, mengurangi resiko infeksi, serta meningkatkan kesejahteraan babi. Secara umum ada beberapa jenis lantai kandang babi yang biasa digunakan, yaitu yang pertama, lantai berjeruji atau slatted floor, memungkinkan kotoran jatuh ke bawah sehingga kebersihan lebih terjaga. Yang kedua, lantai beton padat, lebih kokoh tetapi membutuhkan sistem drainase yang baik. Yang ketiga, lantai dengan alas tidur atau bedding floor, menggunakan bahan seperti jerami atau serbuk kayu untuk memberikan kenyamanan dan kehangatan. Yang pertama, lantai berjeruji. Lantai berjeruji terbuat dari berbagai bahan seperti beton, plastik, atau besi cor. Sistem ini dirancang agar kotoran langsung jatuh ke lubang penampungan di bawah lantai, sehingga kandang lebih bersih dan mudah dirawat. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, lebar celah harus sesuai dengan ukuran cakar babi agar tidak terperangkap dan menyebabkan cedera. Yang kedua, permukaan lantai tidak boleh terlalu kasar atau terlalu licin untuk menghindari luka dan kepincangan. Yang ketiga, jarak antara lantai dan kotoran cair minimal 40 cm agar tidak terjadi pelepasan aerosol berbahaya. Yang kedua, lantai beton padat. Lantai beton padat sering digunakan karena kokoh dan tahan lama. Namun, untuk menjaga kebersihannya diperlukan sistem drainase yang baik.
Lantai harus memiliki kemiringan 1-2% ke arah area drainase agar air dan kotoran bisa mengalir dengan baik. Selain itu, lantai yang terlalu kasar bisa menyebabkan luka pada cakar babi, sedangkan yang terlalu licin bisa membuat mereka mudah tergelincir. Selanjutnya yang ketiga, lantai dengan alas tidur atau bedding floor. Sistem alas tidur menggunakan bahan seperti jerami, serbuk gergaji, atau serpihan kayu. Ini memberikan kenyamanan ekstra bagi babi, sekaligus mendorong perilaku alami seperti menggali dan mencari makanan. Namun, ada tantangan dalam sistem ini. Yang pertama, harus sering mengganti. Alas tidur yang lembab bisa meningkatkan resiko infeksi. Yang kedua, menghasilkan panas berlebih. Di daerah panas, penggunaan alas tidur perlu dikontrol agar tidak menyebabkan stres termal pada babi. Salah satu inovasi dalam sistem ini adalah slope manure confinement, yaitu lantai miring yang memisahkan area tidur dan tempat buang kotoran. Sistem ini menjaga kebersihan kandang lebih optimal. Jadi, sistem lantai kandang babi harus disesuaikan dengan kebutuhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Lantai berjeruji cocok untuk sistem yang lebih higienis, lantai beton padat lebih kokoh tetapi membutuhkan drainase yang baik, sedangkan lantai dengan alas tidur memberikan kenyamanan tetapi perlu perawatan lebih.